Oke, udah mulai ya? Oke, ini melanjutkan apa? Hukum satu Kirchhoff. Nah, kemarin kan udah kita bahas tentang hukum satu Kirchhoff. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan bahasannya lanjutan dari hukum satu Kirchhoff yaitu hukum dua Kirchhoff. Oke, nah judul gedenya ya kita masih bicara tentang listrik dinamis ya. Nah, ini listrik dinamis, hukum dua Kirchhoff. Wah, kalau kamu lihat kayak gini, biasanya udah pada enak duluan nih, udah ada rangkaian listrik seperti ini. Rangkaian biasa aja Om udah enak, apalagi udah ngelihat kayak gini. Oke, nah, tapi ya udah, yang namanya belajar, jadi lo kudu terus belajar biar ya bisa gitu kan ya. Oke, nah ini hukum dua Kirchhoff, ilustrasi sederhananya ada rangkaian listrik seperti ini ya. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja. Artinya ntar kamu banyak ketemu lagi di soal-soalnya yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang Om Bejo di sini tampilkan. Oke, oke. Nah ini kita akan menjelaskan tentang aturan-aturan aja deh atau langkah-langkah ketika lo semuanya menemukan soal seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukannya, Om Bejo akan paparkan. Oke, sip. Kita berdoa dulu ya. Yang belum berdoa silakan berdoa dulu. Oke, silakan berdoa. Oh, cereh. Nah ini ada rangkaian listrik, ada baterai. Ini kita simpulkan baterai yang pertama E1 gitu ya, GGL1 mempunyai hambatan dalam R. Kemudian dihubungkan pada hambatan R1, R3, R2. Di sini juga ada baterai yang kedua hambatan dalamnya R. Biasanya, nah yang jadi pertanyaan adalah berapa kuat arus yang mengalir pada R3 misalkan ya, atau berapa yang mengalir pada R1, atau berapa kuat arus yang mengalir pada R2, tergantung pembuat soal, atau berapa beda potensial di R3, yaitu kan artinya dari satu gambar bisa ditanya beberapa contoh soalnya, tapi konsepnya cuma satu, itu apa? Hukum dua Kirchhoff, sama bantuannya ya hukum satu Kirchhoff. Oke, oke, sip. Kalau ada soal kayak gini, langkah pertama yang lo harus kerjakan adalah tuh. Ini kita perhatiin dulu ya aturan pakainya loop itu kayak gimana. Mari disimak langkah-langkahnya. Oke. Yuk, langkah satu apa? Tentukan dulu arah arus listriknya secara sembarang. Om, maksudnya sembarang itu gimana Om? Artinya teman lo yang lainnya itu boleh beda. Artinya kan judulnya juga sembarang, artinya bebas, bebas. Tapi nih biar gampang, nah, yang namanya arus listrik kan lo udah tahu dari kutub positif ke kutub negatif. Ya udah ngikut yang ini aja dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, meskipun sembarang, tapi ntar biasanya pasti sama. Karena biar gampang dari kutub positif ke kutub negatif. Yuk, kita bikin arah apa namanya? Arah arus untuk baterai yang pertama dulu. Ini kan ada dua kamar nih ya. Nah, tuh ada dua kotak. Berarti kamu harus satu persatu. GGL1 atau baterai satu berarti kutub positifnya yang panjang nih, set. Nah, berarti arah arus ke sana kan, set set. Oh, berarti ini arah arusnya ke sana tuh. Kurang jelas Om, pakai warna apa? Nah, ini deh. Ini anggap ini apa nih? Arus I1 anggap ya. Arus yang dihasilkan oleh baterai yang pertama. Baterai. Nah, karena ada dua baterai, berarti di sini juga menghasilkan arus listrik. Nah, ingat kutub positifnya mana? Oh, ini. Berarti mengalir dari kutub positif set. Nah, ke sana juga kan ya. Nah, berarti ini anggap I2 karena baterai yang kedua. Oke, sip. Kalau lo perhatiin nih, tuh, lo ya, gue, oke. I1, ini kan I2, set, ini kan kemana nih? Nah, ini kemana nih? Oh, berarti kan pada masuk ke sini ya, melalui siapa nih? R3, ya udah kita simpulkan I1 sama I2 yang masuk itu, kita simpulkan I berapa? I3, oke? Oke, nah ini jangan melupakan hukum satu Kirchhoff. Hukum satu Kirchhoff apa coba? Arus yang masuk, betul, sama dengan arus yang keluar. Kalau diagramnya seperti ini, berarti kan yang masuknya siapa? I1 sama I2. Yang keluarnya siapa? I3. Oh, berarti kamu udah tahu nih dari diagram gambar yang udah kita bikin, nilai I3 itu nilainya sama dengan I1, gitu kan ya, ditambah I2. Atau yang masuknya I1 sama I2, yang keluarnya I3. Oke? Oke, nah ini akan bermanfaat ketika mau nyari I1, I2, sama I3 gitu kan ya. Karena jadi tadi bisa beberapa pertanyaan, bisa ditanya I3-nya, I1-nya,
atau I2-nya. Oke. Tuh langkah pertama udah tuh menentukan arah arus secara sembarang. Sip. Baca yang kedua. Langkah kedua yang harus lo lakukan adalah tentukan arah loopnya juga secara sembarang. Artinya loopnya lo sama teman lo bisa beda. Ada yang searah jarum jam, misalkan ada yang berlawan jarum jam. Nah, artinya ini sembarang, artinya bebas. Tapi ada tapinya lagi nih. Biar gampang gitu kan ya. Biar gampang aja nih, biar gampang. Nah, biar gampang apa Om? Biar gampang arah loopnya tuh. Nah, arah loopnya kita samain sama arah arus yang sudah kita bikin di poin pertama nih. Kan tadi kita udah nentuin nih arah arusnya masing-masing I1 ke sana, I2 ke sana. Berarti kan karena ada dua kamar berarti loopnya juga ada dua. Nah, tentukan arah loopnya biar gampang searah dengan arus. Oh, berarti untuk yang kamar ini arah loopnya ke sana tuh searah jarum jam karena arah arusnya ke sana kan ya tuh set. Nah gitu. Oke, berarti loop kedua arahnya kemana? Oh berarti ini ke sini nih berlawanan jarum jam tuh kan gampang. Oke, ini kita sebut anggap loop satu. Nah ini kita anggap loop dua. Baru deh sekarang kita menghitung pakai hukum apa nih, hukum dua Kirchhoff. Nah, karena ada dua misalkan nih kita list nih, kita list. Ini misalkan anggap loop satu. Nah, saya akan menyontohkan persamaannya aja ya. Hukum 2 Kirchhoff apa tadi? Jumlah I dikali R gitu kan ya, ditambah jumlah baterai nilainya sama dengan nol nih. Oke, ini loop satu. Ntar kamu bikin ntar loop dua. Oke, ini loop dua. Oke, loop 2 juga sama persamaannya ntar. Sigma I dikali R ditambah Sigma E nilainya sama dengan 0. Oke, yuk kita perhatikan loop satu dulu. Loop satu kamu perhatikan berarti loop 2-nya lupain tuh. Di loop satu ada I berapa? I1 Om. Melewati hambatan berapa? R1. Keluar lagi melewati hambatan siapa? Oh, R kecil. Berarti ntar I1 dikali R kan ya. Nah, RI1 itu kan RI1 lagi. I1 itu melewati hambatan berapa aja? R1 ditambah dengan R kecil kan ya. Oke, ini kan I1 lewat R1 kan ya. Nah, set. Kan nggak ada lagi R. Oke, ketemu lagi R kecil. Oke, terus ditambah lagi siapa? Ini kan sigma, berarti ada jumlah. Berarti ini kan tuh di loop satu juga tuh. I3 melewati hambatan berapa? Oh, R3 berarti ditambah I3 dikali dengan R3. Sip. Nah, nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Ya udah selesai. Berarti ditambah siapa nih? Sekarang nentuin baterai nih. Kan baterai itu sigma baterai. Kalau ada beberapa ya kamu jumlahin. Karena nih loop satu lihat. Set. Oh, tuh ada cuman E1 doang, Om. Tapi E1 ntar ada tanda plus, ada tanda min. Hati-hati tuh. Nah, baca tuh. Jika arah loop yang kita bikin menemui kutub positif baterai duluan, maka tandanya plus E. Kalau misalkan ketemu kutub negatif baterai duluan, tandanya min E. Oke, sip. Yuk kita cek yuk. Kan loop satu kita udah bikin tuh. Set ke sini kan ya. Tuh, berarti ketemu kutub apa baterai dulu? Nah, ketemu kutub negatif dulu. Oh, berarti di sini kamu tak kasih tanda negatif nah gitu maksudnya. Terus misalkan nih terus pokoknya kalau ada ketemu baterai lagi ya terus jumlahin. Kalau cuman ini kan cuman satu berarti min satu aja. Ya udah selesai. Tuh nilainya sama dengan 0. Atau ntar dipindahin ruas atau pindahkan nih si E1 jadi misalkan E1. Jadi ntar persamaannya I1 dikali R1 ditambah R ditambah I3 dikali R3 nilainya sama dengan pindah ruas besar nah ini kita sebut persamaan satu ntar ya. Oke. Begitu juga kan loop 2. Loop 2 berarti loop satu lupain. Nah, I2 tuh melewati hambatan berapa? R2 sama R. Ya udah selesai kamu poya-poya tuh. I2 dikali R2 misalkan ya. Ditambah R kecil ditambah I3 dikali R3. Oke tuh, tetap ya I3 R3. Ditambah baterainya gimana Om? Nah, sama kayak tadi. Set, ketemu kutub dulu. Oh, negatif lagi. Oh, berarti min 2 sama dengan 0. Ntar ya sama. I2 dikali R2 ditambah R ditambah I3 dikali R3 pindah ruas jadi
E2 ini persamaan kedua. Nah, biasanya ntar kamu disuruh mencari I3 biasanya nih. Salah satu contohnya ya I3. Di sini kan ada I3, di sini ada I3, sementara di sini ada I2, ini ada I1. Ntar mau diubah yang mana aja? Boleh. I1 misalkan diubah, boleh. I2 juga boleh. I1 misalkan diubah jadi berapa? I3 min I2 gitu aja ntarnya mah ya. Nah, ntar ke bawahnya nih kamu samain apa yang kamu cari. Nah, terus ntar udah kayak gitu, tinggal kamu eliminasi saja. Oke. Nah, itu seputaran konsep sederhana dari hukum 2 Kirchhoff. Untuk lebih jelasnya, ntar lo coba contoh soal yang udah ada angka-angkanya ya. Nah, ini hanya sekedar Om Bejo ngasih trik-triknya atau langkah-langkah ketika lo ketemu rangkaian seperti ini. Oke, semoga ini dapat bermanfaat buat lo semuanya. Semoga lo juga dapat berbagi terus dengan teman-teman lo nya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.